Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Di samping Ka'bah ada sebuah bangunan kecil berpelindung emas yang hampir selalu dilewati jutaan manusia. Sebagian orang mengira itu adalah makam Nabi Ibrahim. Padahal itu bukanlah makam. Itu adalah maqam Ibrahim. Lalu, mengapa Allah menyebutnya dalam Al-Quran? Apa hubungan tempat itu dengan pembangunan Ka'bah? Dan bagaimana jejak itu tetap dikenal hingga hari ini setelah ribuan tahun berlalu? Untuk memahaminya, kisahnya harus dimulai jauh sebelum masa Rasulullah SAW saat Ka'bah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Perintah membangun Ka'bah. Waktu telah berlalu cukup lama sejak Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail di lembah Mekah atas perintah Allah. Lembah yang dahulu sepi itu kini mulai berubah. Air Zam-Zam telah muncul. Kabilah-kabilah Arab mulai singgah. Nabi Ismail tumbuh besar di sana. Beliau belajar bahasa Arab dari suku Jurhum dan akhirnya menjadi seorang pemuda yang kuat. Kemudian datang suatu waktu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah. Bukan untuk kunjungan biasa. Kali ini beliau datang membawa sebuah tugas besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi Baitullah bersama Ismail. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan Nabi Ibrahim membangun sesuatu yang baru dari awal. Allah menyebut meninggikan pondasi-pondasi. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa pondasi rumah itu sudah ada sebelumnya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikannya kembali atas perintah Allah. Bayangkan keadaannya saat itu. Tidak ada alat berat, tidak ada pekerja bangunan, tidak ada pasukan, hanya seorang ayah dan anak. Nabi Ismail mengangkat batu demi batu, Nabi Ibrahim menyusunnya. Batu dibawa mendekat, lalu disusun. Kemudian batu berikutnya dibawa lagi, lalu disusun kembali, berulang terus. Sebuah pekerjaan yang besar tetapi dilakukan dengan tangan mereka sendiri. Namun ada hal menarik yang Allah ceritakan. Ketika sedang membangun rumah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ternyata tidak sibuk memuji pekerjaan mereka. Mereka tidak mengatakan kita sedang membangun rumah paling mulia di muka bumi. Mereka juga tidak berkata pekerjaan ini pasti diterima. Justru ketika pekerjaan itu berlangsung mereka berdoa, "Ya Rob kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Perhatikan kalimat itu. Mereka sedang melakukan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengerjakan adalah seorang nabi. Bahkan bukan satu nabi, tetapi dua nabi. Namun mereka tetap khawatir. Mereka tetap memohon agar amal itu diterima. Abdullah bin Abi Mulaikah pernah menyebutkan bahwa beliau menemui sekitar 30 sahabat Nabi dan semuanya takut terhadap kemunafikan atas diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa aman terhadap diri mereka. Orang-orang soleh tidak hanya memikirkan banyaknya amal, mereka juga memikirkan diterima atau tidaknya amal itu. Karena amal yang besar belum tentu diterima, sedangkan amal yang mungkin terlihat kecil bisa menjadi besar di sisi Allah bila diterima. Sementara pembangunan Ka'bah terus berjalan. Dindingnya mulai naik sedikit demi sedikit. Dan sebentar lagi akan muncul bagian dari kisah ini yang dikenal oleh seluruh kaum muslimin sampai hari ini. Munculnya maqam Ibrahim. Pembangunan Ka'bah terus berjalan. Batu demi batu disusun terus.
Nabi Ismail membantu mengangkat batu, sedangkan Nabi Ibrahim menyusunnya menjadi dinding bangunan. Pada awalnya pekerjaan itu mungkin terasa mudah. Dinding Ka'bah belum terlalu tinggi. Batu bisa diletakkan dengan tangan tanpa kesulitan besar. Tetapi semakin waktu berjalan, bangunan mulai meninggi. Setiap susunan batu baru membuat pekerjaan menjadi lebih berat dibanding sebelumnya. Dalam riwayat sahih dari Abdullah bin Abbas disebutkan bahwa Nabi Ismail datang membawa batu, sedangkan Nabi Ibrahim membangun. Bayangkan keadaannya, Nabi Ismail bolak-balik membawa batu. Beliau mendekat kepada ayahnya, lalu batu diletakkan. Nabi Ibrahim menyusunnya. Kemudian Nabi Ismail pergi lagi mengambil batu berikutnya, lalu kembali. Kemudian pergi lagi dan kembali lagi. Pekerjaan itu terus berulang. Tidak ada keramaian, tidak ada manusia yang mengelilingi mereka. Tidak ada yang merekam peristiwa itu. Tidak ada orang yang berkata, kelak tempat ini akan menjadi pusat dunia. Saat itu yang ada hanya 2 hamba yang sedang menjalankan perintah Allah. Tetapi kemudian muncul satu kesulitan. Bangunan Ka'bah semakin tinggi. Tangan Nabi Ibrahim tidak lagi mudah menjangkau bagian atas dinding. Maka dibawakanlah sebuah batu untuk beliau berdiri di atasnya. Lalu Nabi Ibrahim naik ke atas batu tersebut agar lebih mudah menyusun bagian bangunan yang semakin tinggi. Nabi Ismail terus mendekatkan batu-batu kepada ayahnya, sedangkan Nabi Ibrahim melanjutkan susunan dinding Ka'bah. Batu yang dipakai tempat berdiri itu kemudian menjadi sesuatu yang dikenal oleh kaum muslimin sampai hari ini. Itulah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan rumah Nabi Ibrahim, bukan pula makam Nabi Ibrahim. Sebagian orang terkadang keliru mengiranya sebagai tempat pemakaman. Padahal yang dimaksud Maqam Ibrahim adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun. Kata maqam sendiri bermakna tempat berdiri atau tempat seseorang berada. Perhatikan sesuatu yang menarik. Allah mampu saja menjadikan Ka'bah berdiri tanpa proses panjang. Allah mampu memerintahkan bangunan itu selesai dalam sekejap. Tetapi Allah menghendaki Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bekerja. Mereka mengangkat batu. Mereka merasakan beratnya pekerjaan. Mereka menyelesaikannya tahap demi tahap. Di dalamnya ada pelajaran besar. Para nabi tidak hidup dengan menunggu keajaiban demi keajaiban. Mereka juga mengambil sebab dan berusaha. Mereka bekerja, meskipun Allah mampu mencukupkan semuanya tanpa usaha mereka. Dan ada hal lain yang juga menarik. Saat itu, Nabi Ibrahim tidak sedang membangun istana untuk keluarganya. Beliau tidak sedang membangun kerajaan. Beliau juga tidak sedang membangun sesuatu agar namanya dikenang manusia. Beliau hanya menjalankan perintah Rabb-Nya. Lalu, berabad-abad kemudian, manusia dari seluruh dunia mengenang tempat itu. Bukan karena Nabi Ibrahim mencari kemasyhuran, tetapi karena Allah yang memuliakannya. Ka'bah akhirnya selesai dibangun. Namun, ternyata kisah Maqam Ibrahim belum berhenti di situ. Generasi berganti sebelum Rasulullah SAW. Pembangunan Ka'bah telah selesai. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah menjalankan tugas yang Allah perintahkan kepada mereka. Waktu pun terus berjalan. Tahun berganti tahun. Puluhan tahun berubah menjadi ratusan tahun. Lalu ratusan tahun berubah menjadi berabad-abad. Orang-orang yang dahulu hidup bersama Nabi Ismail telah meninggal. Anak-anak mereka tumbuh. Kemudian cucu-cucu mereka tumbuh. Lalu datang generasi berikutnya lagi. Manusia datang dan pergi, tetapi Ka'bah tetap berdiri. Dan Maqam Ibrahim tetap dikenal. Bangsa Arab ketika itu masih mengetahui bahwa Ka'bah memiliki hubungan dengan Nabi Ibrahim. Mereka mengenal nama Ibrahim. Mereka mengenal Ismail. Mereka mengetahui bahwa tempat itu bukan bangunan biasa. Karena itulah Ka'bah tetap dimuliakan oleh masyarakat Arab. Mereka mengunjunginya, mereka berhaji, mereka bertawaf. Tetapi masalah mulai muncul seiring berjalannya waktu. Manusia mulai mengubah ajaran yang dibawa kepada mereka. Awalnya perubahan itu mungkin terlihat kecil, kemudian semakin besar, lalu semakin jauh. Sampai akhirnya
Tauhid yang dahulu dibawa oleh Nabi Ibrahim mulai tercampuri dengan penyimpangan. Di antara kisah yang disebutkan oleh para ulama sejarah dan sirah, perubahan besar terjadi saat muncul seorang tokoh dari Khuza'ah bernama Amr bin Luhai. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai menyeret ususnya di neraka." Beliau juga menjelaskan bahwa dialah orang yang mengubah agama Nabi Ibrahim. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dikisahkan bahwa ia membawa berhala ke Jazirah Arab dan mulai mengajak manusia kepada penyembahan selain Allah. Setelah itu penyimpangan semakin meluas. Berhala mulai ditempatkan di sekitaran Ka'bah. Jumlahnya semakin banyak. Sampai pada masa mendekati diutusnya Rasulullah SAW, di sekitar Ka'bah terdapat ratusan berhala. Ironisnya, manusia masih mengaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tetapi dalam waktu yang sama mereka menyembah selain Allah. Namun, ada hal yang menarik. Walaupun banyak penyimpangan terjadi, Allah tetap menjaga sebagian tanda-tanda agamanya. Ka'bah tetap dikenal, makam Ibrahim tetap dikenal. Manusia masih mengetahui bahwa tempat itu memiliki hubungan dengan Nabi Ibrahim. Seakan-akan meskipun banyak bagian ajaran manusia rusak, Allah tetap menyisakan jejak yang mengingatkan mereka kepada kebenaran. Kesalahan manusia dapat berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penyimpangan tidak selalu datang sekaligus, kadang dimulai dari perubahan kecil yang dibiarkan. Tetapi Allah menjaga sebagian tanda agamanya, agar manusia tetap memiliki jalan menuju petunjuk. Berabad-abad telah berlalu sejak Ka'bah dibangun. Kemudian datang masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan perintah salat. Berabad-abad telah berlalu sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Generasi demi generasi telah datang dan pergi. Ka'bah masih berdiri. Makam Ibrahim masih dikenal, tetapi manusia telah memenuhi tempat itu dengan berbagai penyimpangan. Lalu Allah mengutus Rasulullah membawa kembali ajaran tauhid yang dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim. Waktu terus berjalan hingga datang peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Islam, yaitu Fatu Mekah. Ka'bah dibersihkan dari berhala dan manusia kembali diarahkan kepada ibadah yang benar. Dalam hadis sahih yang panjang dari Jabir bin Abdullah tentang tata cara haji Rasulullah, beliau menceritakan perjalanan Nabi ketika tiba di Ka'bah. Rasulullah SAW melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah selesai tawaf, beliau berjalan menuju makam Ibrahim. Di saat itu, Rasulullah membaca firman Allah, "Dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Kemudian Jabir mengatakan, Nabi menjadikan makam Ibrahim berada di antara beliau dan Ka'bah. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Rasulullah SAW tidak datang kepada makam Ibrahim lalu mengusap-usapnya. Beliau tidak mencium batu itu. Beliau tidak meminta berkah kepada batu tersebut. Beliau tidak mengajarkan manusia untuk mengelilinginya. Beliau hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah. Beliau menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat selesai. Disinilah ada pelajaran penting. Islam memang memuliakan tempat-tempat yang Allah muliakan, tetapi Islam juga memberikan batas yang jelas. Kemuliaan sebuah tempat bukan karena batu itu memiliki kekuatan sendiri, bukan karena bendanya dapat memberi manfaat atau menolak mudarat. Tempat itu mulia karena Allah yang memuliakannya. Karena itu, Rasulullah mengajarkan umatnya untuk mengikuti petunjuk, bukan menambah-nambah bentuk ibadah yang tidak diajarkan. Yang diikuti adalah sunnah Rasulullah SAW, bukan perasaan manusia, bukan kebiasaan manusia, dan bukan anggapan bahwa sesuatu menjadi suci hanya karena disentuh banyak orang, dan bukan anggapan bahwa sesuatu menjadi suci hanya karena disentuh banyak orang. Tetapi masih ada satu pertanyaan yang tersisa.
bagaimana jejak itu masih dikenal sampai hari ini? Mengapa jejaknya masih dikenal? Sampai di sini mungkin muncul pertanyaan. Kalau batu itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, bagaimana manusia masih mengenalnya sampai hari ini? Jawabannya menarik. Ada riwayat dari Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa bekas kedua telapak kaki pada makam Ibrahim dahulu terlihat lebih jelas dibanding keadaan setelahnya. Kemudian manusia terus datang. Satu generasi berlalu, lalu datang generasi berikutnya. Orang-orang mendatangi Ka'bah. Mereka melihat makam Ibrahim. Sebagian manusia mulai menyentuhnya dengan tangan mereka. Sebagian mengusap-usapnya. Hal itu terus berlangsung dalam waktu yang panjang. Sampai sebagian bentuk yang dahulu terlihat lebih jelas mengalami perubahan. Bayangkan berapa banyak manusia yang datang ke tempat itu. Bukan ribuan, bukan jutaan saja. Tetapi selama berabad-abad, manusia terus berdatangan ke Ka'bah, generasi demi generasi, dari berbagai negeri, dari berbagai bahasa. Masing-masing ingin mendekat kepada tempat yang memiliki hubungan dengan Nabi Ibrahim. Karena itu pada masa berikutnya, makam Ibrahim diberi pelindung agar tetap terjaga. Hari ini, ketika jutaan kaum muslimin datang berhaji dan umroh, mereka masih dapat mengenalnya. Mereka melihat tempat itu berada di dekat Ka'bah. Mereka mengetahui bahwa di sanalah Nabi Ibrahim pernah berdiri saat membangun rumah Allah. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Yang dijaga oleh kaum muslimin bukan karena batu itu memiliki kekuatan khusus, bukan karena batu itu bisa mendatangkan manfaat, dan bukan pula karena manusia diperintahkan untuk mengusapnya. Yang dijaga adalah jejak sejarah yang berkaitan dengan salah satu nabi yang Allah muliakan. Sebuah pengingat tentang ketaatan, tentang pengorbanan, dan tentang perintah Allah yang dijalankan dengan penuh ketundukan. Mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Dari awal kisah ini, ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan. Manusia sering memperhatikan sesuatu yang terlihat. Manusia mudah tertarik pada bangunan, pada bentuk, pada benda, pada sesuatu yang bisa dilihat mata. Karena itu tidak sedikit orang yang ketika melihat makam Ibrahim, perhatian mereka langsung tertuju pada batu itu. Padahal jika kita kembali mengikuti kisahnya dari awal, pelajaran terbesar ternyata bukan berada pada batunya. Yang diabadikan bukan sekedar batu, yang diabadikan bukan bentuk bangunan. Bahkan Allah tidak mengabadikan ukuran Ka'bah secara rinci di dalam Al-Quran. Allah tidak mengabadikan tinggi dindingnya. Allah tidak mengabadikan bagaimana bentuknya secara detail. Tetapi Allah mengabadikan sesuatu yang lain. Allah mengabadikan sebuah doa. Doa yang diucapkan saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang mengangkat batu demi batu. Ya Rob kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Perhatikan keadaan saat itu. Yang berdoa adalah Nabi Ibrahim. Yang berdoa adalah Nabi Ismail. Mereka sedang menjalankan perintah langsung dari Allah. Mereka sedang membangun rumah Allah. Tetapi mereka tetap meminta agar amal itu diterima. Mereka tidak merasa aman dengan amal mereka sendiri. Di sini ada pelajaran yang besar. Kadang manusia sibuk menghitung berapa banyak amal yang sudah dilakukan, berapa banyak sedekah yang sudah diberikan, berapa banyak ibadah yang sudah dikerjakan. Tetapi para nabi mengajarkan sesuatu yang lain. Bukan hanya sibuk mengerjakan amal, tetapi juga takut bila amal itu tidak diterima. Karena ukuran keberhasilan bukan sekedar banyaknya amal. Ukuran keberhasilan ketika Allah menerimanya. Mungkin amal yang kita lakukan tidak akan dikenang manusia. Mungkin tidak ada yang mengetahui sedekah yang pernah kita berikan. Mungkin tidak ada yang melihat doa yang kita panjatkan di malam hari. Mungkin tidak ada yang mengingat nama kita setelah kita meninggal. Tetapi Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa yang paling penting bukan apakah manusia mengingat amal kita, tetapi yang paling penting adalah apakah Allah menerimanya. Maka setelah mendengar kisah makam Ibrahim,
Mungkin doa yang paling pantas kita ucapkan adalah doa yang sama. Ya Rob kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.